Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu latar belakang UGG, analisis risiko UGG, dan manajemen risiko. Yang pertama yang kita bahas yaitu latar belakang UGG. UGG, apa sih UGG itu? United Grain Growers atau UGG merupakan perusahaan Kanada yang memberikan jasa komersial kepada petani dan pasar pertanian di seluruh dunia. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1906 sebagai koperasi petani dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1993. Bisnis UGG terdiri dari 4 segmen utama, yaitu yang pertama, Grain Handling Service atau jasa penanganan bibit tanaman. Beberapa dalam mengidentifikasi sumber bibit pertanian dan menyerahkan ke eksportir atau ke pengguna domestik seperti pengolahan makanan. Hasil pertanian biasanya dikirim ke elevator. Yang kedua yaitu Crop Production Service atau jasa produksi, memberikan input bibit, pupuk, dan lainnya kepada petani. Di samping itu, unit tersebut memberikan jasa konsultasi keuangan kepada petani. UGG berusaha mendiferensiasikan jasanya melalui penggunaan merek dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada petaninya. Yang ketiga yaitu Livestock Service, memberikan input kepada peternak sapi dan ayam. Yang keempat, Business Communication, memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Unit tersebut menerbitkan publikasi berkala dan website yang berisikan informasi mengenai cuaca, harga produk, dan berita pertanian lainnya. Kondisi sebelum program manajemen risiko. UGG mempunyai kultur yang memperlancar terbentuknya manajemen risiko di UGG, yaitu dengan budaya yang cukup terbuka terhadap perubahan. Langkah awal proyek manajemen risiko. Pada tahun 1995, UGG ikut berpartisipasi dalam suatu studi internasional yang diadakan oleh PricewaterhouseCoopers. Dalam hal ini, Departemen Treasury dari UGG direview dalam hal pelaksanaan manajemen risiko. Isu lain yang muncul adalah yang pertama yaitu UGG merasa bahwa diperlukan praktik manajemen risiko yang lebih komprehensif. Yang kedua, UGG merasa bahwa dengan semakin berkembangnya alat analisis termasuk software di bidang manajemen risiko, kuantifikasi bisa dilakukan untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan pengolahan risiko dan seterusnya. Kunci dalam proses manajemen risiko. Yang pertama, risiko harus diidentifikasi. Yang kedua, risiko harus dievaluasi termasuk analisis dan kuantifikasi dari dampak risiko terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, kombinasi strategi manajemen risiko yang optimal harus ditentukan. Kemudian, tujuan keseluruhan dari komite tersebut adalah menurunkan biaya risiko jangka panjang, melindungi UGG dari risiko kerugian yang berlebihan, dan bisa mengurangi fluktuasi pendapatan UGG. Yang kedua, analisis risiko UGG. UGG kemudian membentuk tim yang terdiri dari 20 orang karyawan UGG dari berbagai unit UGG. Tim tersebut bergabung dengan konsultan dalam sesi identifikasi risiko. Langkah selanjutnya adalah melakukan prioritasi dengan menggunakan skala 1-3 sebagai berikut. Yang pertama, sangat kritis. Yang kedua, penting moderat. Yang ketiga, kurang penting. Kuantifikasi risiko.
Langkah berikutnya adalah mengkuantifikasi exposure UGG terhadap risiko tersebut. Kuantifikasi diperlukan agar UGG memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efek dari setiap risiko terhadap kinerja UGG. Risiko perubahan cuaca. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa dari 6 risiko terpenting, risiko perubahan cuaca merupakan risiko yang mempunyai dampak paling tinggi atau paling penting. Karena itu, UGG mencurahkan perhatian lebih lanjut pada analisis risiko. Manajemen risiko UGG. Poin yang pertama A, resension. Jadi melalui resension ini, UGG akan menanggung sendiri kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Dan UGG tidak mengambil tindakan untuk mengurangi eksposurnya. Maka analisis di muka menunjukkan bahwa jika UGG tidak mengendalikan risikonya, maka kinerja keuangan UGG akan sangat berfluktuasi. Jadi fluktuasi yang terlalu tinggi menguntungkan karena investor akan enggan menanamkan sahamnya ke UGG. Bagian kedua, keuntungan dari alternatif resension adalah UGG bisa menghemat biaya yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Reaksi investor juga tidak jelas apakah mereka menghargai upaya UGG untuk menurunkan risikonya melalui manajemen risiko, karena investor bisa melakukan diversifikasi pada personal level. B. Derivatif cuaca. Maka bagian ini menunjukkan bahwa indeks cuaca menurun, maka UGG akan mengalami kerugian. Tapi jika indeks cuaca meningkat, UGG memperoleh keuntungan. Jika indeks cuaca mengalami penurunan, untuk kompensasi kerugiannya, UGG bisa melakukan hedge dengan cara pembelian opsi put atas indeks cuaca. Opsi put atas indeks cuaca, gabungan antara opsi put cuaca dengan posisi spot cuaca. Jika indeks cuaca mengalami penurunan, kerugian UGG bisa ditekan menjadi tetap untuk tingkat penurunan yang berbeda-beda. Struktur payoff seperti itu berbeda dengan struktur payoff jika tidak ada hedge. C. Asuransi. Manajer UGG berpikir membeli asuransi untuk risiko cuaca. Jika risiko jelek pengiriman biji pertanian berkurang, perusahaan rugi, asuransi ini diharapkan untuk memberikan ganti rugi pada UGG jika mengalami kerugian. Bagian yang kedua, akar masalahnya adalah kemungkinan moral hazard, karena pelayanan dan harga juga mempengaruhi pengiriman oleh UGG. Tapi tiap exposure diasuransikan secara terpisah, sehingga UGG membayar asuransi tinggi. Tapi karena diasuransikan secara terpisah, efek diversifikasi dari exposure tidak dimanfaatkan. Yang kedua, salah satu tujuan program manajemen risiko UGG adalah menurunkan biaya modal UGG. Penurunan tersebut bisa diperoleh melalui penggunaan hutang yang mempunyai biaya modal lebih rendah yang lebih banyak. Berikutnya, E. Infrastruktur manajemen risiko. Infrastruktur pada UGG membaik yang mencakup komite manajemen risiko, alat dan software manajemen risiko, dan metode manajemen risiko yang semakin membaik. Yang kedua, komite manajemen risiko dibuat pada tahap awal program manajemen risiko. Yang ketiga, UGG telah membuat langkah kemajuan yang signifikan dalam manajemen risiko mereka yang dikarenakan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 2. Yang pertama, tim manajemen senior yang cukup kohersif. Yang kedua, konsultan yang kreatif dan mempunyai keahlian di bidang manajemen risiko.